sudah mulai berjalan masuk Gua Pindul ya Pak ya yang ini. Bersama guide kita yang kayak ini. Siapa Pak namanya Pak? Haryono. Pak Haryono. Selamat siang, dia menjelang sore. Terima kasih atas kunjungannya di Gua Pindul. Gua Pindul ini adalah gua purba, usianya udah mencapai ribuan tahun. Nah, untuk wisata ini baru dibuka di tahun 2010 dengan panjang gua mencapai kurang lebih ada 350 meter. 350 meter. Ya, 350 meter. Ada 3 zona atau 3 ruangan. Yang pertama dinamakan zona terang, yang kedua remang, ketiga kalinya adalah gelap abadi. Kedalaman airnya itu bervariasi, ada yang 2 meter, ada juga yang paling dalam yaitu mencapai 12 meter. Itu yang paling dalam 12 meter. Yang dalam 12 meter itu di titik keberapa Pak? Di titik yang zona ketiga. Zona ketiga, zona abadi, gelap. di pertengahan guane. Nah, di mana di dalam Gua Pindul ini terdapat beberapa stalatit juga stalagmit. Stalatit yaitu batu yang tumbuh dari atas ke bawah, sedangkan stalagmit itu yang sebaliknya dari bawah ke atas. Kalau yang di depan itu ada tangga dibangun di tahun 2000, fungsi dan niatnya untuk sarana pengambilan sarang walet. Karena di atas itu ada rumah, nah niatnya untuk penangkaran atau budidaya sarang walet. Tapi waletnya sekarang udah pergi kabur, ya cari tempat. Nah, mungkin nggak cocok dengan udara, suhu atau pengaruh yang lain. Kedalaman airnya di sini kurang lebih 3, 5 hingga 8 meter. 3 sampai Ya, 3 sampai 8 meter. Ini Bapak ini berenang ini? Berenang. Nah, kalau yang depan sana itu yang dinamakan batu kembar. Batu kembar. Ya, atau yang disebut batu kolom dan stalagmit. Kalau yang di sana namanya batu tirai. Itu yang batu tirai, Pak. Itu bentuknya seperti sarang lebah, atau bunga. Nah, itu perkembangannya dulu melebar, menyamping, tapi sudah tidak aktif lagi. Itu yang terkecil yang ada di Gua Pindul. Ini airnya sudah nggak tetes ya Pak ya? Masih ada, kalau yang tirai ini sudah nggak aktif, sudah nggak netes lagi. Kalau yang masih netes itu masih ada banyak, masih ada yang masih netes. Nah, kalau yang di depan ini namanya stalatit, stalatit yang masih aktif. Ini yang stalaktif ya Pak ya? Ya, karena bagian ujungnya itu masih meneteskan air, juga runcing bentuknya, artinya itu masih bisa tumbuh, ke bawah bisa, melebar juga bisa, tapi pertumbuhannya membutuhkan waktu yaitu lama, kurang lebih 10 tahunnya 1 cm saja. Oh, berarti masih bisa berkembang masih bisa, ya? Masih bisa, cirinya ujungnya runcing juga meneteskan air. Jadi per 10 tahun itu 1 cm saja. Terus ini gapura pembatas zona, antara zona 1 dan zona yang lainnya. Nah, ini kan masih zona terang, zona yang pertama. Ini asli ya Pak ya? Asli Bu, alami. Ini asli semuanya. Berarti ini tadi kita baru melewati zona terang teman-teman. Ya. Ini sekarang kita mau melewati zona kedua ya Pak ya? Ya. Zona remang namanya. Zona remang, jadi suasananya itu remang-remang. Saya minta maaf ya teman-teman ya, ini kita mulai masuk di Gua Pindul ini ya memang suasananya itu masih peteng gitu ya, alami, jadi kita harus pakai penerang. Nah itu di depan itu juga ada teman-teman wisatawan yang juga bareng-bareng. Kalau di sini masuk zona yang kedua, dinamakan zona remang ya. Di sini, tapi cuma remang aja, nggak usah pakai remang-remang ya. Ini zona remang teman-teman, bukan zona remang-remang ya.
Nah, di depan sana tempat pertapaan zaman Mataram kuno, oleh Ki Juru Mertani. Yang itu ya Pak ya? Ya, di sini pada masa Panembahan Senopati. Ya, tempat betapanya Ki Juru Mertani di masa Panembahan Senopati. Terus itu yang dinamakan Batu Lingga atau yang disebut Batu Perkasa. Ini ada mitose atau sugestinya bagi kaum laki-laki dewasa yang melintasi terus bisa sentuh, konon katanya bikin tambah kuat, juga tambah perkasa. Ini mitos dari Batu Lingga atau Batu Perkasa. Dengan kedalaman airnya di sini udah dalam mencapai 8 hingga 10 meter. Ini 8 hingga 10 meter. Jadi makin kita jauh masuk ke dalam, itu airnya makin bertambah dalam. Air di sini tuh nggak pernah surut ya Pak ya? Surut iya tuh, tapi kalau keringnya enggak. Surut iya, tapi kalau keringnya enggak. Oh gitu. Di sini ada sebuah stalatit muda yang bentuknya menyerupai sebuah candi yang terbalik. Ini yang dinamakan tetesan air mutiara. Ini ada mitose, ada sugestinya tetesan air mutiara tersebut untuk kaum wanita yang melintasi di bawahnya, auranya atau bahkan bisa kena tetesan airnya itu katanya bikin tambah awet muda. Waduh, ya. aku dapat Itu ini khusus tetesannya. wanita, ya. Tapi kalau laki-laki itu nggak boleh sampai kena, ya. Airnya. Untung ini teman-teman tadi itu dilewatkan ini sama bapaknya. Nah, kalau pas lagi sepi bisa, tapi kalau pas rame ya nggak bisa. Karena yang mahal karena situasinya. Iya, situasinya ya Pak ya. Itu tadi untuk stalaktit ya Pak ya, yang baru, yang yang masih muda ya. Itu stalaktit. Itu baru berapa sejak ditemukannya Gua Pindul itu sudah ada apa belum Pak? Itu sudah ada. Sudah ada. Dan di sini maaf Gua Pindul itu nggak ada yang tahu persis tahun berapa ini ditemukan, oleh siapa penemunya itu nggak ada yang tahu pasti. Jadi di sini ini udah wisata goa turun temurun. Jadi ini goa ditemukan udah ya turun temurun. Jadi anugerah sudah turun temurun, nggak ada yang tahu siapa yang menemukan, terus tahun berapa. Ya tahu-tahu ini goa udah ada sejak dulu gitu aja. Tapi untuk wisata umum ya 2010 itu baru. Nah, kita masuk ke zona ketiga di sini yang dinamakan zona gelap abadi. Kedalaman airnya paling dalam yaitu 12 meter. Paling dalam, paling gelap. Karena apa? Cahaya matahari di luar itu tidak bisa nembus. Bisa masuk ke sini walaupun di luar itu terik, ya, panas sekali, di sini tetap gelap. Tetap adem di sini ya Pak ya. Ini ada stalatit terbesar kedua, ya, terbesar kedua di Gua Pindul. Ini masih aktif, yang usianya diperkirakan sudah mencapai ribuan tahun. Ya, ini usianya sudah mencapai ribuan tahun. Stalatit terbesar pertama itu terletaknya di sana, di sebelah kiri depan. Ini ya Pak ya, yang besar ini ya. Ini stalatit terbesar di Gua Pindul. Itu yang dinamakan Soko Giri. Soko Giri. Ya, Soko Giri itu bahasanya Jawa. Artinya Soko itu tiang, Iya. Giri adalah gunung atau bukit. Oh. Nah, jadi ini tiang, di atasnya bukit atau gunung. Okay? Oh. Nah, jadi ini bisa juga diartikan sebagai penyangga bukit. Tapi ini belum nyampe dasar, belum nyampe ke paku buminya. Ya, tapi ini masih menggantung seperti itu, cuman agak dalam. Ya. Iya. Dan mohon maaf, saya karena di sini sempit untuk lorongnya, tolong untuk kakinya dilipat dulu, ya. Oh, siap-siap. Ya, kakinya dilipat dulu, bapaknya adiknya ya dilipat dulu. Kakinya dilipat. Karena sini sempit, ya. Ini jalannya kita udah masuk, ini jalan sempit ya. Jadi kakinya itu kita bersila aja enak gitu ya. Nah itu bisa kita lihat di atas itu kayak ada apa namanya, kelelawar. Nah, monggo silakan turunkan lagi kakinya ya. Siap.
Nah, di atas kita di sini, ini daerahnya kelelawar ya, bisa juga dinamakan zona kelelawar. Ya. Kelelawar di Buah Bindul itu ada dua spesies, ada dua jenis, dua macam. Ada pemakan serangga, ada pula yang makannya buah. Buah, Pak? Oke. Kalau yang makan serangga itu badannya kecil-kecil, oke. Itu yang dinamakan kampret. Oke. Kalau yang agak gede itu disebut codot. Codot itu kelelawar pemakan buah. Nah, perkembangbiakannya atau reproduksinya itu bersistem poligami. Oke. Jantannya satu, itu betinanya bisa lebih dari 10. Itu perkembangbiakan dari kelelawar. Nah, sedangkan di atas kita banyak sekali lubang-lubang kecil, ada coretan-coretan hitam kecoklatan. Ini bukan olah manusia tapi hasil karya dari kelelawar. Ini ya, Pak ya, yang kayak celuwakan-celuwakan itu. Oke, yang Hebat pula ya. nah, itu bekas dakaran-dakaran kelelawar. Kalau yang hitam kecoklatan itu bekas air kencing dan kotoran kelelawar. Jadi bila pas melakukan kotoran itu bisa nempel ke sini. Oke. Karena prosesnya menggantung, digandul. Nah, kakinya di atas, terus kepalanya di bawah. Alasannya kelelawar, karena katanya nggak ada yang mau bikinin toilet. Nah, makanya Bisa saja, makanya Pak. kencing berak sembarangan. Yang kadang nempel ke dinding, yang kadang jatuh ke bawah. Nah, pas misal jatuh ke bawah, pas jenengan ya jenengan kebagian gitu. Tapi nggak usah petir. Itu air kencing kelelawar di Buah Bindul ada manfaatnya. Apa Ada itu, Pak? Manfaatnya itu bisa untuk menghilangkan bau badan. Nah, terkena air kencing kelelawar, bau badan hilang, ya kasih bau air kencingnya kelelawar ya. Iya. Jadi bau badan hilang. Kedalaman airnya 8 hingga 10 meter. Yang paling dalam ya kita penyempitan sana tadi. Yang 12 meter tadi. Ya. Nah, ini namanya batu kolong. Oke. Batu Ini apa, Pak? Kolong. Kolong termuda terkecil, ini bentuknya seperti tulang. Tapi ini usianya udah ratusan tahun. Kalau yang ini namanya batu tirai. Ini terbesar. Dulu panjang, gunting, karena sering kena banjir, patah. Kalau nggak banjir besar, airnya nyampe atas itu. Sampai atas itu, Pak? Oke. Karena ini aliran sungai, sungai bawah tanah. Nah, terus di kanannya, kanan atas, itu batu kristal. Ini ya, belakang nih ya? Kanan, yang kanan. Oh iya. Itu panjangnya kurang lebih 2 meteran. Yang ngambil ribuan orang harus cuma seperti itu. Buat apa itu, Pak? Buat kenang-kenangan bisa, hiasan di rumah bisa. Terlalu beresiko. Tapi itu walaupun yang ngambil ribuan orang dijamin nggak bakalan habis. Oh. Ya itu keistimewaan dan keanehan isi Buah Bindul. Batu kristal itu yang ngambil biasanya kalau yang ngambil itu cuma 1 orang, logikanya habis. Tapi itu yang ngambil sampai ribuan orang malah nggak habis. Gimana cara ngambilnya, Pak? Cara ngambilnya simple, gampang, mudah, nggak ngeluarin tenaga, keringat pun ya enggak. Itu cuma diambil gambar atau foto saja. Buset. Jadi simple, mudah, gampang, nggak ngeluarin tenaga, nggak ngeluarin keringat, ya cuma ngeluarin HP dan kamera. Ya, itu batunya dijamin, walaupun yang ngambil sampai jutaan orang, itu, oke. Iya, masuk akal, masuk akal. Itu menghemat tempat dan yang lainnya. Nah, kalau yang depan sana itu tampak terang. Di sana yang dinamakan gua vertikal. Vertikal artinya tembus dari atas hingga ke bawah ke permukaan air. Dulu di sana pernah iklan buat syuting yaitu Jarum Super Adventure. Nah, di tempat itu ya. Nah, itu isi Buah Bindul ya, dari awal hingga sampai ke buah vertikal. Nah, jadi apa yang ada di Buah Bindul itu semuanya bebatuan dan asli alami ya, tanpa ada yang dibikin.
di luar sana itu udah finishnya Gua Pindul. Ini finishnya ya Pak ya? Finishnya di luar sana tuh. Di tangga itu finishnya. Ya, ini berarti di atas ini kita sudah bisa melihat cahaya dari atas ya Pak ya? Ya, ini kita udah finish ya di Gua Pindul. Setelah ini kita lanjut ke sungai. Jadi sungai yang kita lihat saja. Aku juga penasaran di sini. Tetap di channel Bagung Mandiri, jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan tontonnya sampai akhir.